kasih, selamat pagi dan salam. Agak dingin ya, tapi tetap semangat di hati. Papa Mama, tema kita hari ini merayakan titik-titik iman bersama Tuhan. Setiap orang mempunyai titik-titik iman. Dan dalam titik-titik iman itu selalu ada cerita. Masih ingat di umur berapa Papa Mama jatuh cinta? Aku sudah keloe, capek ya. Sudah ingat yang gimana? Masih ingat tulis surat berharum warna-warni sudah dulu ya? Masih ingat Papa Mama? Bagaimana? Berbunga-bunga atau berduri-duri? Awalnya. Selanjutnya berduri-duri. Oh. Di titik mana memang Bapak Mama yang dipacari itu dan dinikahi? Atau kalau istilahnya vikaris 2-0 jangan terus gitu ya. Nah. Di titik mana kita berbalik secara total? Masih ingat Bapak Mama ya? Yang benar-benar hati kita ini sungguh-sungguh untuk ada dengan Tuhan dan tidak mundur lagi. Atau jangan-jangan kita tobat dan iman, atau kita maju terus di titik mana? Di titik mana keraguan ada dengan kita? Sudah yakin? Sudah percaya bahwa Tuhan memanggil saya dalam persekutuan. Tiba-tiba dalam perjalanan ada masalah besar yang datang dan kita tawar hati. Ingin pergi dari Tuhan. Ingin meninggalkan persekutuan ini. Bahkan ketemu teman gereja pun kita melengos. Gara-gara dia ngomong satu nama. Akhirnya kita mundur kembali. Dan kemudian kita datang kembali. Kita selalu ada dalam fluktuasi, orang bilang turun naik. Kita sudah yakin mungkin rumah tangga kita ini dibuatkan oleh Tuhan, tetapi oleh macam badai kita dipisahkan. Kita sudah yakin anak-anak yang kita lahirkan ini kelak akan menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa ini. Tetapi dalam perjalanan bisa saja dia terhenti oleh berbagai macam keadaan. Entah sakit, entah kecelakaan, entah berbagai hal yang menimpa anak-anak. Papa Mama, bukan hanya cerita sedih-sedih saja. Tapi saya percaya juga di titik mana kita merasa Tuhan begitu melimpahkan berkat materi dalam jumlah yang besar. Dan itu harus saya pertanggungjawabkan. Di titik mana Tuhan mengaruniakan kita jabatan yang besar dan kita harus bertanggungjawabkan. Titik mana Tuhan menghadirkan kita proyek yang besar, tanggung jawab yang besar, dan itu perlu kita rayakan bersama Tuhan. Ya, jadi tidak ada masalah dengan engkau kaya, engkau punya segala macam, tidak ada masalah dengan Tuhan. Yang masalah adalah ketika kita tidak mampu merefleksikan seluruh berkat itu dengan baik. Tidak ada yang salah dengan seluruh kesuksesan. Jadi saya kalau baca di Facebook itu anak sembuh sakit taruh di Facebook. Mungkin orang bilang, itu saya tahu di Facebook. Bagi saya tidak. Bagi saya penting buat orang itu, iya kan? Kita tidak tahu bagaimana dia berjuang, itu tidak paham. Mungkin dia tahu dia punya usaha yang mungkin hanya kios di Ciara, saya tidak tahu begitu ya. Tidak apa-apa. Dia sedang merayakan imannya dan ingin membagi bagi orang lain. Bahwa dalam hidup ini tidak ada berkat yang kecil, tidak ada berkat yang besar. Semuanya itu sama. Kalau kita lihat dalam
titik iman kita. Papa Mama, sekarang bangsa Israel ini mau masuk sudah tanah Kanaan. Tapi ada Sungai Yordan. Momen itu 40 tahun mereka alami bertemu Sungai Yordan. Dan sekarang mereka harus ada dalam tanah Kanaan itu. Bukan lagi Musa yang memimpin mereka, tapi Yosua. Momen ini adalah sebuah penyeberangan bukan saja dalam bentuk fisik, sekedar menyeberang sungai, tetapi sebagai titik penentu bagi umat Israel untuk menyatukan seluruh persekutuan mereka sebagai 12 suku dan sekaligus memperingatkan bahwa Tuhanlah yang membawa mereka sampai ke tanah perjanjian. Mereka harus menyeberang sebuah kenyataan hidup bahwa Tuhanlah yang menyertai mereka dari Mesir sampai ke Kanaan. Mereka sedang memproklamasikan sebagai sebuah bangsa. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di padang gurun, Bapak Mama. Tidak ada pemimpin raja-raja seperti yang dirasakan oleh bangsa-bangsa di sekitar orang-orang Israel. Mereka belum mempunyai pemimpin yang definitif, orang bilang, yang dipilih oleh rakyat. Mereka hanya memiliki Yosua. Sehingga ketika mereka tiba di Kanaan, kalau kita ingat Bapak Mama, dalam cerita sekolah minggu, adanya hakim-hakim. Disitulah mereka mulai menata seluruh kehidupan mereka. Oleh karena itu Yosua memberitahukan kepada mereka, Allah memberitahukan kepada Yosua bahwa mereka harus mengangkat 12 batu dan dipikul oleh para orang-orang terpilih dan para imam dan mendirikan tubuh di sana sebagai tubuh peringatan bahwa di titik itu bangsa Israel tidak boleh melupakan bahwa di titik keberhasilan perjalanan itu orang Israel tetap mengingat Tuhan bahkan seluruh keturunan mereka. Itu batu peringatan secara fisik. Tetapi selanjutnya Allah ingin mengatakan kepada mereka bahwa Allah lah satu-satunya pembebas bagi seluruh kehidupan orang-orang Israel. Bapak Ibu, apa yang ingin dikatakan oleh firman Tuhan bagi seluruh kehidupan saya dan saudara-saudara sekalian? Yang pertama, Tuhanlah sebagai sumber kekuatan kita satu-satunya. Bapak Ibu, di titik manapun dari kehidupan bangsa Israel, Tuhan hadir bersama dengan mereka. Ketika menyeberang Sungai Yordan, ketika menyeberang ke Firaun, lari dari Mesir, Tuhan hadir di sana lewat Musa. Ketika bangsa Israel di tengah padang gurun, padang sin membutuhkan makanan dan minuman, Tuhan memberikan manna kepada mereka. Ketika di Mara dan Elim, Tuhan memberikan air walaupun itu pahit, tetapi bisa dirubah menjadi manis. 70 pohon kurma diberikan kepada mereka untuk mereka hidup. Air keluar dari batu, itu semua merupakan bukti penyertaan Tuhan. Bapak Mama, kadang-kala hati kita ingin menyangka kehadiran Tuhan. Karena begitu banyaknya badai yang menerpa kehidupan kita. Kita suka lihat dia punya masalah daripada lihat bagaimana dia punya jalan masuk untuk bertemu dengan jalan keluar. Kalau orang Israel hanya melihat Sungai Yordan dan mereka tidak tahu mau kemana mereka harus menyeberang, Tuhan hadir menyibak sungai itu dan kemudian orang Israel berjalan dengan baik menyeberang sungai. Ketika Bapak Ibu bertemu dengan badai ini, ketika Bapak Ibu melihat tembok-tembok di sekitar kita, kayaknya saya tidak bisa meruntuhkan setiap masalah hidup ini.
ingatlah bahwa Tuhanlah sebagai sumber kekuatan kita satu-satunya. Hal yang kedua, melewati titik-titik iman membutuhkan inisiatif juga dari manusia sebagai respon. Inisiatif kita sebagai respon. Bapak Ibu, hidup bersama dengan Tuhan bukan berarti kita mau terima bersih segala sesuatu. Tuhan, saya membutuhkan beras hari ini, bukan sikap lebih itu beras ada di depan. Tuhan, saya membutuhkan uang bagi anak saya sekolah. Tidak tiba-tiba itu uang langsung datang ke rumah kita masing-masing. Membutuhkan inisiatif. Angkat itu batu. Yosua menyuruh 12 suku, perwakilan 12 suku, angkat itu batu. Taruh di jejak-jejak yang dilewati oleh para imam. Apakah dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan juga kita berjumpa dengan inisiatif-inisiatif di dalam seluruh pelayanan kita, di dalam seluruh kehidupan rumah tangga kita? Inisiatif membutuhkan kreativitas. Membutuhkan kreativitas. Jangan sampai semua bahan mentah Tuhan sudah kasih, tapi kita bilang kelaparan. Ibaratnya di kulkas kita ada semua bahan sayur mayur, tapi kita buat status saya lapar. Membutuhkan inisiatif bagaimana mengelola bahan makanan itu menjadi sesuatu yang berharga. Bapak, mama, dan saudara yang terkasih, refleksi dalam kehidupan kita pribadi dan pas pribadi. Apakah dalam rumah tangga kita Tuhan tidak memberikan berbagai macam berkat, berbagai macam pemikiran-pemikiran yang baik, berbagai macam ide-ide yang Tuhan ingin berikan dalam rumah tangga kita masing-masing, berbagai macam ide yang Tuhan berikan dalam bentuk kreativitas bagi seluruh ibu-ibu kita di Manokwari, bapak-bapak kita di Manokwari. Tapi kalau seluruh ide yang baik itu hanya sekedar omong saja, hanya sekedar kita percakapkan saja, tapi tidak sedang kita praktekkan, maka sebenarnya kita sedang mengangkat batu-batu peringatan. Kita akan merasa bahwa kita tidak pernah memiliki apa-apa. Di titik iman inilah perlu kebangkitan semangat dari dalam diri kita masing-masing, bahwa dalam hidup ini saya harus berinisiatif. Kita tidak tinggal dalam seluruh pemahaman-pemahaman kita yang tidak membebaskan. Kita harus belajar dari bangsa Israel. Mereka mau menyeberang sungai Yordan. Mereka mau membentuk sebuah persekutuan yang baru. Seorang anak sekolah tidak akan menjadi pandai kalau dia tidak belajar. Cita-cita, walaupun ini sekolah begitu banyak sekarang sekolah yang baik, tapi kalau anak sekolah itu tidak pernah merespon, menjadi sebuah pergumulan yang penting. Selama masa-masa kami membimbing remaja ini sudah 1 bulan ini, bapak mama yang SMA, kami tanya, kira-kira kalian ini cita-citanya apa? Masih kabur bapak ibu. Artinya apa? Sejauh mana di rumah kita ini orang tua mau membimbing kita punya anak? Jangan sampai mereka punya fisik yang bagus, pemikiran yang bagus. Saya percaya sih tidak ada anak-anak yang mempunyai IQ rendah, membahas. Garamnya cukup, ikannya cukup, segala macam ada di seluruh kota ini. Tidak ada yang tertinggal.
Nah, pertanyaannya, kalau anak-anak kita belum menemukan apa yang mereka sedang perjuangkan, berarti membutuhkan kita sebagai orang tua untuk berinisiatif membuka jalan-jalan pikiran mereka. Jangan sampai anak-anak kita ini mereka tertinggal hidup di tengah-tengah kota mengakui. Tidak ada cita-cita yang salah. Mereka mau menjadi pedagang, mereka mau berbisnis, mereka mau menjadi tukang, mereka mau menjadi guru, mereka menjadi apa saja, tidak ada yang salah. Yang salah adalah ketika kita sebagai orang tua tidak mampu untuk membangkitkan inisiatif dan mendampingi mereka agar mereka menemukan apa yang mereka sedang perjuangkan. Karena apa, Bapak Mama? Akan menjadi sia-sia. Akan menjadi sia-sia kalau segala berkat yang ada di depan kita berupa anak-anak kita tidak kita berdayakan secara baik dan tepat. Hal yang ketiga, titik-titik iman itu adalah warisan yang tak ternilai. Itu yang ingin Yosua sampaikan. Bapak Mama, meninggalkan harta bagi anak-anak itu penting dan baik adanya. Tetapi tanpa meninggalkan nilai-nilai hidup yang penting bagi mereka, harta itu akan menjadi kutu. Betul tidak, Bapak Mama? Harta itu akan menjadi kutu bagi mereka. Jadi pekerjaan rumah kita hari ini adalah, Bapak Mama, bagaimana warisan nilai iman itu kita berikan kepada anak-anak kita. Orang tua yang mau untuk beribadah, orang tua yang selalu berdoa dan mengucap syukur, orang tua yang terus mendukung anak-anak kita. Dengan kata lain, Yosua ingin katakan, teladan imanlah yang harus engkau wariskan. Tidak ada lagi yang lebih berharga, Bapak. Apakah warisan-warisan iman itu mau kita wariskan kepada anak cucu kita? Warisan-warisan iman yang benar-benar menumbuhkan juga iman yang anak-anak kita. Ini sesuatu yang tidak gampang, Bapak Mama. Karena anak-anak kita dihadirkan dengan berbagai macam nilai-nilai hidup yang bisa saja relatif. Ya, terserah sudah. Mau datang ke gereja atau tidak mau datang ke gereja, terserah. Karena apa? Orang tua kita juga malas-malasan. Mereka suka-suka hati juga. Mau datang gereja, baik. Mau tidak datang gereja juga, baik. Relatif sudah, Bapak Mama. Tidak mutlak. Perkataan kita yang mau baik atau buruk juga terserah juga. Mau maki-makian yang keluar dari mulut kita, ya kalau memang bagi Bapak Mama itu adalah tubuh peringatan mau diberikan kepada anak-anak, ya kembali di kita. Ya kan? Dalam rumah tangga kalau kita hanya bakal setiap hari dan anak-anak kita dengar, kalau itu yang kita mewariskan, ya kembali di kita juga. Jadi jangan salah juga, Bapak Mama, kalau besok rumah tangga yang kita anak-anak ini lebih huru-hara daripada kita. Karena apa? Mereka tidak sedang belajar tentang nilai-nilai yang baik. Mereka sedang belajar tentang berbagai macam keburukan. Yosua mengingatkan bangsa Israel, dan Yosua mengingatkan kita hari ini. Bapak Ibu, tidak ada hidup yang seluruh titik itu bahagia-bahagia saja. Dan tidak ada titik juga yang seluruh hidup itu buruk-buruk saja, ya kan? Pasti semuanya selang-seling.
Dalam selang-selingnya hidup ini, dalam kekhawatiran, kita senang, kita khawatir, kita tawar hati, ingat sama Tuhan. Itu yang sesuai mungkin. Kalau hati memang sedang ragu, ragulah bersama dengan Tuhan. Jangan tinggalkan dia. Kalau Bapak Ibu sedang marah, marah saja. Ya kan? Tetapi jangan sampai kita punya marah itu sampai kita balik kanan dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu pernah kecewa, kecewa saja, menangis saja. Tapi jangan sampai air mata itu tidak jadi apa. Biarlah air mata itu menjadi air mata yang menumbuhkan berkat baru. Kalau hari ini juga Papa Mama ditolak oleh keluarga, tidak dianggap oleh keluarga, jangan marah. Mungkin itu titik iman yang sedang Tuhan izinkan terjadi. Tetapi Bapak Ibu jangan tinggalkan persekutuan. Tetap datang bersama dengan Tuhan. Hari ini mungkin pekerjaan kita sedang tidak baik-baik saja. Mungkin pekerjaan kita sedang menghadapi masalah. Di kantor, di masyarakat, di mana saja. Mungkin itu titik iman yang sedang Tuhan percayakan. Kita tidak tahu. Dalam ketidakpastian itu Tuhan sedang berkarya. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan Papa Mama semua menghadapi titik-titik iman bersama.